saudara-saudara, kembali lagi di Rostan di interview. Kayak channel YouTube Soleh Solihun openingnya kayak itu, The Solihun interview. Jadi pada hari ini sedang bersama Kang Saidil. Ya, jadi hari ini tuh lagi bersama seseorang yang bukan asli dari kota saya, tapi dipertemukan di suatu tempat yang memang tidak sengaja. Siapa sih seorang Said ini? Ya, terima kasih Kang Rostandi yang telah ingin menginterview saya. Yang pertama mungkin nama. Oke. Jelaskan siapa. Nama saya Said Muhammad Yusuf. Biasa dipanggil Said dan juga bisa dipanggil Yusuf. Jadi terserah kalian ingin memanggil yang mana, itu pun boleh. Nama Said Yusuf itu sendiri, itu filosofinya gimana itu bisa dinamain dengan? Jadi gini, akhirnya saya ini kan dipanggil Yusuf di mana-mana juga ya. Cuma dulu pas maba di Al Azhari, mahasiswa baru. Nah, pas lagi maba ini kan banyak laki-lakinya kan ada yang namanya Yusuf juga. Ada 2 atau 3 orang gitu. Nah, jadi kalau saya dipanggil Yusuf juga, orang bingung. Yusuf nengok semua 4-4-nya. Aduh. Nah, mulailah ada teman saya yang namanya Ardi lah. Ardi dan Febri dulu. Nah, satu kelompok sama saya. Manggilnya Said aja supaya beda dari yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau dari dulu mah sebutan Yusuf bukan Said. Iya, gitu. Bisa dibilang seperti itu. Karena nama asli itu Said Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf. Nama asli itu. Tapi dipanggil Yusuf. Nah, gitu. Kalau pendidikan sendiri nih, Said ini dari mulai SD sampai sekarang perguruan tinggi itu di SD dulu. SD di mana? Dulu saya sendiri tinggal di Tangerang Selatan ya. Oh iya. Dan SD-nya saya di Jakarta Selatan. Nah, ini jadi agak jauh lah dari rumah. Nah, SD di Jakarta Selatan 6 tahun alhamdulillah berjalan lancar. SMP saya MTS di Solo. Saya di Solo. Di Solo. Ini SMP-nya kan. Kenapa kok bisa ke Solo gitu kan? Asal dari Tangerang nih. Karena jadi ke Solo. Karena saya sendiri ini suka yang jauh-jauh. Oh, seperti suka itu. Berkelana lah istilahnya ya. Ya seperti itulah. MTS di Solo, berarti kalau SMA-nya di mana? MA-nya Madrasah Aliyah saya ada di Bekasi. Bekasi. Jadi dari mulai SD, MTS sama MA SMA itu pindah-pindah terus, pindah tiga kota. Kota yang berbeda ya. Seru. Kita mencari pengalaman yang banyak ya. Tapi dari ketiga kota tersebut nih, berarti yang tadi kan pertama di Tangerang, terus ke Solo, terus Bekasi, sekarang perguruan tinggi di Cianjur ya. Kira-kira kultur dari setiap budayanya itu apa sih perbedaannya yang paling dirasakan nih? Menurut saya tuh bahwa di daerah yang sebelumnya mah ini gak ada gitu, tapi di sini ada. Kira-kira apa? Pertama ini dari bahasa ya. Iya, tentunya. Bahasa pertama kali saya tinggal di Solo itu bahasa Jawa kan. Saya datang ke sana semua orang berbahasa Jawa. Saya bingung nih, ngomong apa kayaknya. Ngajak ngobrol Jawa lagi. Tapi alhamdulillah sedikit bisa. 3 tahun bisa bahasa Jawa, alhamdulillah. Bahasa Jawa bisa. Sekarang fasih bahasa Jawa. Iki pasal sawiji. Lumayan lah ya. Mungkin logat-logatnya mungkin menyerupai Jakarta lah, tapi ya bahasanya Jawa. Kalau sekarang kan tinggal di Sunda ya. Iya, kalau sekarang. Walaupun ngomong bahasa Sunda, logatnya rada-rada jauh ya Jakarta juga. Jadi kurang pas kayaknya. Logat Betawi kayaknya. Logat Betawi ya aja. Lo gue ya bener. Kalau ini dari background keluarga sendiri, seorang Said ini anak berapa gitu dan dari berapa bersaudara? Alhamdulillah saya ini dari ayah dan ibu kandung ya. Iya. Dari ayah saya
Ibu saya adalah istri pertama dari ayah saya. Jadi ibu saya memiliki 9 orang anak. Banyak ya? Ya, banyak. 9 anak dan saya ini anak ke-6. Anak ke-6 dari 9. 9. Jadi semua itu jarak itu 1 tahun 1 tahun. Mulai dari anak pertama itu tahun 95, 96, 97, 98, habis itu 990. Tapi di tahun 2000 lahir 2 anak langsung. Yaitu Saya sama kakak saya 1 tahun berdua. ya. Terus 2001 lahir, 2002 kosong, 2003 ada, 2004 ada. Nah. Oh, jadi seperti itu. Jadi cukup produktif sekali ya. Iya, ibu saya terlalu subur dan ayah saya terlalu bersemangat. Iya. Masya Allah emang ya gitulah ya. Mengutip dari perkataan PD Bike bahwa katanya saya itu seorang imigran dari surga yang diturunkan ke dunia melalui seorang ibu atas kontribusi ayah saya. Nah, kayaknya seperti itu nih. Kalau ini mah produktifnya setiap tahun menurunkan produk. Setiap produk-produk hebat. Amin. Ya, ada. Kalau background keluarga sendiri itu ayah atau ibu asli Indonesia atau gimana gitu? Ayah asli Indonesia Betawi, kalau ibu asli Sulawesi Makassar. Tapi emang sih ayah keturunan Arab. Iya, ya. nah itu yang ingin saya tahu itu sebetulnya gitu. Berarti ayah saya punya ayah, terus ayahnya ayah saya memiliki ayah, berarti kakeknya ayah saya ada ayah lagi, berarti yang keempat lah ya. Berarti generasi keempat. Generasi keempat. Nah, itu dari Mekah sendiri. Iya. Nah, pindah ke Indonesia. Beliau memiliki 1 saudara, jadi beliau tuh memiliki 2 saudara. Satu menetap di Mekah sendiri, satu ke Indonesia. Nah, yang di Mekah memiliki anak tapi perempuan aja gitu. Dan yang di Indonesia memiliki anak 4, 2 laki 2 perempuan, tapi yang menikah hanya 1, yang laki itu, dan keturunan sampai saya, alhamdulillah. Kalau itu turunan Arab sendiri nih, apalagi kalau keluarga, saya ingin menanyakan, ada turunan silsilah dari ini gak sih? Ada turunan yang bisa dibilang keluarga apa? Yang keluarga Rasul itu Habib ya? Iya. Ada gak sih silsilah keluarga di keluarga kamu itu gitu yang sampai ke sana gitu? Iya, kalau dari ayah saya ada sampai ke Rasulullah SAW. Masya Allah. Saya sendiri keturunan ke-39 dari jalurnya Sodakoh Dahlan. Sodakoh Dahlan memiliki saudara namanya Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan yang tinggal di Mekah itu yang memiliki anak perempuan. Ya. Nah, kan titel keluarga Habib ini gimana sih menurut pandangan Said sendiri? Kalau saya secara pribadi itu kayaknya berat deh untuk memegang titel tersebut gitu. Kembali lagi kan itu mah bukan kemauan kita gitu, sudah ditakdirkan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, cara seorang Said memanfaatkan hal tersebut itu seperti apa gitu di tengah pergaulan yang sudah seperti sekarang gitu. Ya, alhamdulillah saya sendiri gimana ya cara menjelaskannya? Jadi gini, karena saya orangnya agak santai lah ya orangnya, friendly lah. Jadi ya walaupun menyandang gelar seperti ini, tapi tetap saya tidak lupa dengan sosialisasi dengan sesama manusia lah. Alhamdulillah saya bisa berbareng dengan misalnya Kang Rostandi ini atau yang teman-teman yang lain, bergaul seperti biasa lah ya. Menjaga juga, tapi saya juga alhamdulillah bisa menjaga lah diri gitu supaya nggak terlalu terbawa dengan hal-hal. Biasanya kan kalau Habib mah orang-orang tuh pandangannya pasti berlebih. Dari sholat saja, kalau orang-orang seperti saya mah gak sholat ya biasa aja gitu. Tapi kembali lagi kalau ada yang silsilahnya dari Habib gitu, gak sholat itu langsung dipermasalahkan. Kalau saya gak sholat ya gak apa-apa, seorang Rostandi gak sholat ya udah gitu. Kembali lagi kan pandangan stigma dari masyarakat itu kan ke Habib ya seperti itulah gitu. Nah, untuk menyikapi hal-hal tersebut dari keluarga ada ini gak sih tekanan bahwa
Said itu disuruh untuk benar-benar menjaga gitu. Kan ini membawa nasab juga gitu. Ya alhamdulillah, jadi gini, ibu saya sejak kecil telah mendidik semua anak-anaknya. Jadi walaupun kita sakit di rumah, di atas tempat tidur, kalau belum mati maka sholatnya di masjid gitu. Lebih baik mati di masjid daripada mati di atas tempat tidur. Nah itu teringat-ingat terus, terngiang-ngiang terus di kepala kami lah sebagai saudara dan saudara saya di rumah. Jadi alhamdulillah ya, ke masjid tuh, aduh alhamdulillah. Terus dalam hal menjaga sholatnya juga, misalkan masjidnya jauh banget, jadi sulit untuk masjid, tapi tetap sholat di awal waktu gitu. Kita bikin alarm, jadi kita dari kecil juga udah dibiasakan sholat di awal waktu, karena kan salah satu itu hal terpenting ya. Kalau di sekolah sendiri itu merasa mendapatkan hal-hal istimewa gak sih dari SD, MTS, MA sampai sekarang sekolah tinggi? Kan biasanya kalau orang-orang seperti itu, kalau orang-orangnya yang ngerti agama juga diperlakukannya itu spesial. Jadi saya merasa diperlakukan seperti itu gak sih gitu, sama orang-orang yang berada di lingkungan Said gitu? Ya sejak saya SD kan keluarga ya sekolahan juga tahu lah. Sebelumnya awalnya nggak tahu, cuman karena banyak yang sekolah di sana, dari kakak saya kan satu sekolah itu satu keluarga semua di sana. Jadi guru-guru mulai tahu, jadi diperlakukan seperti sebagaimana seorang guru mendidik murid, tapi ada hal yang lebih berbedanya lah. Iya pasti, karena itu kan sudah menjadi aturan ya kalau saya tidak salah ya. Memang ada. Memang harus seperti itu ya. Tapi kembali lagi kan menyandang status sosial yang berat dalam tanda kutip. Nah, kira-kira keresahan-keresahan seperti apa sih yang saya rasakan melalui status sosial saya yang seperti itu ini? Saya juga dari dulu mikir seperti inilah. Masya Allah kan saya juga kok kalau saya keturunan habaib, tapi saya masih berkelakuan kurang baik kalau di depan masyarakat tuh saya juga malu kadang gitu. Aduh, masa saya kayak begini, janganlah ya. Makanya saya mencoba terus supaya tidak terlihat seperti berbuat sesuatu yang kurang lah ya. Alhamdulillah Allah menutupi aib-aib saya. Emang kan kalau pandangan orang yang status sosialnya seperti itu emang harus sempurna gitu. Kalau pandangan orang-orang mah, tanpa orang-orang itu tahu bahwa orang yang menjalani status sosial itu mendapatkan tekanan yang luar biasa gitu. Karena untuk hidup bersosialisasi dengan background status sosial yang dalam Islam itu dimuliakan, itu kan tidak mudah gitu. Nah, lanjut ke soal sosialisasi nih, dari SD, MTS, MA hingga sekarang perguruan tinggi, itu kira-kira saya orangnya itu tipikal yang mudah bergaul dengan siapa aja atau tertutup? Ya, kalau saya bergaul sih santai. Kalau orangnya enak, kita ngobrol sama-sama enak. Orangnya satu channel misalnya nih sama saya, alhamdulillah enak tuh diajak ngobrol, jadi diajak ngomong kan lancar. Ya seperti itu. Kalau teman sendiri nih, teman dari SD, SMP hingga MA hingga sekarang lah perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi kan masih baru lah ya. Yang dulu-dulu aja nih dari SD hingga MA itu kira-kira ada gak sih sosok-sosok teman yang menurut saya ini sepemikiran lah, satu channel gitu. Biasanya itu ada berapa orang gitu? Dulu pas saya SMP MTS di Solo itu ada juga satu kelas sama saya, bukan satu kelas, satu angkatan sama saya juga, keturunan lah, memiliki nasab, tapi beliau jalurnya dari Al Husain. Sama, jadi enak gitu ngobrol, diajak enak. Kadang juga kalau ada, biasanya orang ketemu saya, masya Allah, kadang aduh, saya juga kadang ada malu gitu kan, aduh kayak kurang gak cocok nih kan sama kebiasaannya saya, aduh. Itu dalam hal sosialisasi lingkungannya pertemanan.
Kemudian kalau soal asmara ini bagaimana ini? Kang Said ini nih. Oke. Kisah-kisah asmaranya gimana nih? Saya penasaran nih. Kisah-kisah seorang asmara yang status sosialnya seperti itu kira-kira seperti apa nih? Kalau saya alhamdulillah sejak kecil itu memiliki 3 komitmen dalam hidup. Salah satu. Salah satunya Ya, itu apa adalah aja tuh? tidak akan pacaran. Ya, itu satu. Satu. Kemudian, Kalau yang lainnya terus tidak akan merokok. oh iya. Itu emang komitmen ya. Ya. Bukan karena haram apa bukan, Iya, tapi karena iya. komitmen aja. Iya, iya. Terus yang Setiap ketiga orang bisa adalah ada komitmennya. Terus yang ketiga, tidak minum minuman keras. nah, iya, Atau- iya. Dan alhamdulillah ketiga hal itu masih terjalankan hingga sekarang. Masih. Nah, masih. Menurut saya sih yang paling berat itu yang pertama lah. Ah. Komitmen untuk Masa? tidak berpacaran itu bagaimana loh di tengah pergaulan Masya yang Allah. memang kita diharuskan selalu berhubungan bersama lawan jenis, sementara komitmen itu susah gitu. Karena kan kalau cinta itu datangnya tidak duga-duga Waduh. gitu ya. Ya memang gini. Kalau saya punya prinsip hidup gini. Kalau apa namanya? Misalnya saya suka sama seseorang, yaitu Iya. saya suka gitu kan. Karena saya pernah denger ada teman saya ngobrol sama saya gini. Kalau kamu suka sama orang, jadi perkataan dia gini. Kalau aku suka sama kamu, ya itu kan suka-suka aku. Kalau kamu nggak suka sama aku, itu suka-suka kamu. Oh. Kalau aku gitu makanya, ya gitulah. Jadi suka ya cukup suka aja, jangan terlalu ini. Ntar kalau emang siap mau ya nikah aja gitu. Berarti yang disukai banyak dari dulu ya. Wah, Nggak disukai banyak. itu dia. Berarti seperti sepasang sepatu selalu bersama tapi satu sama lain tahu bahwa tidak akan pernah bisa bersatu kecuali melalui pernikahan. Gitu. Yang memang kalau kita ada di posisi masih SD, MTS, MA, mikirin nikah kan masih jauh gitu. Jadi ya mungkin kalau dulu mah hanya sebatas suka aja gitu. Suka. Tapi kadang merasa menyesal gak sih ketika rasa suka kita terhadap seseorang itu tidak tersampaikan? Jadi gini. Kalau saya memiliki, misalkan saya memiliki rasa suka kepada orang, mau tersampaikan apa tidak kan itu ya nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya tersampaikan juga alhamdulillah ya kan. Tahu, aduh masya Allah kan. Apalagi ketika mengetahui bahwa dia juga suka kepada kita. Itu langsung serasa kayak aduh, serasa, melihat dia aduh. tersenyum tuh kita bahagia gitu. Allah. Mantap. Soalnya lagi nih memang kalau soal cinta asmara itu hal yang paling indah sih menurut saya. Namun memang sekali lagi di balik rasa manisnya yang begitu indah kan ada rasa pahitnya. Nah, kira-kira seorang Said ini pernah gak sih merasakan pahitnya dari sebuah asmara, sebuah cinta walaupun belum pernah berpacaran? Tentunya kan pasti ada gitu rasa-rasa bahwa cemburu atau apapun lah gitu melihat dia lebih dekat dengan orang lain. Aduh, itu kayaknya sakit ya. Jadi kadang ya, misalkan saya suka sama seseorang, terus kadang seorang itu ada seorang lain yang ngajak ngobrol dia tuh kayak deket gitu kayak, aduh Nah, diajak iya, ngobrol sama pasti, ini nih, aduh pasti. kayak, wah awas nih. Jadi memang Bercanda aja tapi. cinta itu sebuah seni untuk mempertahankan jati diri. Diri kita itu bisa bertahan gak sih menahan rasa cemburunya, apalagi rasa rindunya yang memang begitu menggebu-gebu gitu. Gebu-gebu, iya. Nah, itu tuh soal asmara ya. Kalau soal planning nih ke depannya, sekarang kan masuk perguruan tinggi yang ngambil jurusan apa nih? PAI, Nah, Pendidikan Agama Islam. dengan mengambil PAI ini, planning untuk kedepannya itu mau seperti apa gitu? Kalau ibu saya dari dulu pengen saya tuh jadi orang yang benar lah. Kalau bisa jadi ulama. Amin. Masya Allah. Tapi saya sendiri nggak tahu. Aduh, Iya. mau jadi ulama bener, jadi ulama yang besar apa enggak nih? Kalau saya minimal tuh bisa memberi ilmu saya mengaliri ilmu saya yang saya telah pelajari dan telah amalkan kepada murid-murid saya misalkan. Tapi sih kalau alhamdulillah kalau kakak ada planning mau buat pondok. Kakak diajak untuk sekalian ngajar di sana juga gitu. Ya. Seperti itu. Jadi memang dengan mengambil PAI ini planningnya itu ke depan ingin menjadi guru gitu. Nah, bisa dibilang seperti itu guru.
Nah, alasannya kan iya, berarti alasannya kan emang dari keluarga menyarankan ambil PAI gitu. Jadi guru. Nah, sementara kenapa memilih kota Cianjur gitu, sebagai pelabuhan untuk mencari ilmu gitu? Kenapa gak kota-kota yang lain? Iya, karena gini, sebelumnya kan sebelum saya di STAI Al Azhari, Ya. saya ada di STAI Imam Syafi'i. Nah, saya di sana ngambil jurusan PBA dulu, pendidikan bahasa Arab. Sama guru-guru saya di sana ada, alhamdulillah. Cuman karena saya tidak agak kesulitan lah. Jadi saya keluar walaupun telah 2 semester di sana, keluar dan pindah ke Al Azhari. Jadi karena saya udah enak di Cianjur, karena saya gini pernah mau daftar di Jakarta atau di Tangerang. Cuman saya kurang suka panas gitu ya. Oh, gitu. Karena kalau Cianjur kan dingin ya. Saya suka sesuatu yang dingin lah. Lebih ke letak geografisnya ya. Iya, bisa dibilang gitu. Di Jakarta panas nih. Iya. Jalan keringet tak ada kan, panas banget. Cianjur dingin kayaknya. Udah Cianjur lagi lah ya. Jangan jauh-jauh. Biar sekalian deket di Imam Syafi'i juga. Di sisi lain juga Cianjur itu kalau dalam kultur budaya dulu mah itu kan menyandang status kota santri. Itu pernah mendengar gak gitu? Oh iya, saya sering mendengar gitu dari guru-guru saya. Apa istilah kota santri itu sampai gak sih ke luar luar kota gitu, bahwa Cianjur itu kota santri? Iya, saya pernah mendengar pas dulu saya sekolah SMP di Solo. Ya guru saya menjelaskan kayak Cianjur kota para santri, terus Cirebon kota para wali, ada gitu seperti itulah. Soalnya kan kalau di Cianjur itu, saya juga pernah mendengar dari orang-orang yang di luar kota ya, ketika orang yang asli Cianjur itu keluar, itu di luar itu selalu diistimewakan. Yang jadi imam itu pasti dari orang Cianjur katanya. Kalau ada orang Cianjur dalam sebuah masjid, tahu nih ada orang Cianjur, pasti disuruh imam katanya, karena memang pandangannya bahwa Cianjur itu kota santri gitu. Tapi kan kembali lagi itu dulu. Kenyataannya mungkin bisa sama-sama kita rasakan jika sekarang gitu memang mungkin sudah masuk juga ke akhir zaman ya. Akhir zaman. Kalau pesantrennya kan masih banyak di Cianjur tapi orang-orang yang mempunyai moral tinggi, orang-orang yang beragama, menjaga perbuatannya itu sudah mulai luntur di Cianjur ini sekarang ini. Nah, yang saya takutkan memang kedepannya Cianjur ini kehabisan amunisi untuk meneruskan sebuah istilah kota santrinya gitu. Iya. Itu sih menurut saya. Nah, sekarang kembali lagi nih ke Said. Target dalam berkeluarga nih. Oh, kira-kira berapa istri, berapa anak gitu. Istri. Biasanya kan orang itu menanyakan umur berapa ya. Nah, saya mah ingin berbeda nih. Saya ingin menanyakan ingin menikah berapa kali? Oh, kalau bisa kalau saya nikah tapi jangan cerai, jangan sampai. Jangan cerai. Cuman kalau masalah istri, masya Allah. Ya kalau dapat 2, alhamdulillah 2. Dua. Iya. Tapi tergantung kembali kepada istri ya. Pertama, misalnya istri pertama bilang boleh nggak apa-apa nikah lagi, atau misalkan ke istri saya yang pertama ini ada rekomendasi, ini saya punya teman mau dijadiin istri nggak apa-apa katanya. Nah itu alhamdulillah. Tapi kalau istri saya yang tidak menerima, cukup 1 aja ya, saya 1 aja gitu. Tipikal istrinya sendiri seperti apa nih? Tipikal yang diidam-idamkan nih. Yang orang-orangnya itu seperti apa gitu? Apakah ciri-cirinya gitu? Apakah dengan status sosial yang sama atau gimana gitu? Ya kalau saya sendiri pasti mencari yang satu jalur lah ya, biar supaya satu pemahaman. Yang status sosialnya memang sama gitu, backgroundnya itu seperti saya gitu ya. Jadi kalau istri pertama saya ini kalau misalkan istri saya 2 ya, istri pertama itu pasti syarifah. Iya. Kalau istri kedua bisa ahwal, maksud atau awam lah ya. Syarifah ahwal itu gimana itu maksudnya tuh? Jadi kalau syarifah ini keturunan Rasulullah, iya. kalau yang ahwal maksudnya bukan yang biasa. Karena memang pesona
Orang Indonesia cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Apalagi yang bodinya Allahu Akbar. eh. Harus jaga pandangan. Oh, iya, Walaupun Pak. susah. Nah, jadi seperti itu sih. Mungkin segitu aja ya perbincangannya. Mungkin yang terakhir mah pesan-pesan nih terhadap saya Rostandi yang memang keimanannya perlu di-upgrade lagi, ataupun ke teman-teman yang mendengarkan dalam hal beribadah deh, ataupun dalam hal menjalani kehidupan sesuai status sosialnya masing-masing, itu seperti apa jika dari Anda gitu. Ya, kalau pesan dari saya sih, ini pesan dari guru-guru saya juga. Pertama, emang jaga sholat Ya. dan di awal waktu. Karena ini afdol banget, paling utama. Emang berat, tapi berat ini bisa membawa kita kepada surga. Terus apa namanya? Kalau kita guru saya juga berkata, kalau bisa kita menjadikan sesuatu itu yang utama. Maksudnya kalau bisa kita jadi yang pertama gitu. Contoh, kita berbuat baik yang pertama. Terus kita kalau bisa kita memberi respon yang pertama. Jadi supaya ada rasa percaya diri lah gitu ya. Confident. Bisa dibilang seperti itu. Kalau kesan saya kepada Kang Ros, Oh, iya, Bas, silakan. ini Masya Allah banget ya Kang Ros. Menurut saya pede orangnya. Bahkan terkadang kan saya sendiri suka keliru ya. Kita itu kan nggak boleh malu, tapi terkadang saya suka uper, jadinya malu-maluin. Ya malah iya. Ya itu aja lah ya. Jadi ya seperti itu saudara-saudara, perbincangan dengan seorang Habib Sayyid Muhammad Yusuf. Ya gitu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika saya masih semangat upload, saya akan upload. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.